Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardana Ramadhani, jurusan Akuntansi Prodi D4, Akuntansi Manajerial, kelas 4 CAM dengan NIM 246511056, akan membahas langkah-langkah penyusunan laporan keuangan PT Keledang Priwut tahun 2008, mulai dari entry jurnal hingga laporan keuangan. Langkah pertama, kita akan masuk ke entry jurnal. Di sini ada jurnal penjualan. Tanggal 3, PT Budi Kencana, untuk nomor faktur kita catat 1F, debit piutang dagang 660 juta rupiah. Di kredit ada PPN keluaran 60 juta rupiah dan di kredit lainnya hasil penjualan 600 juta rupiah. Jurnal penjualan untuk mencatat penjualan kredit. Kemudian jurnal pembelian untuk mencatat pembelian kredit. Tanggal 11 CV Garuda Mas, nomor fakturnya 1 LPB. Di debit persediaan bahan bakar dan pelumas 3.900.000 rupiah. Kemudian lain-lain 390.000 rupiah. Di kredit kita catat utang dagang 4.290.000 rupiah. Kemudian penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi seperti penjualan tunai atau pelunasan piutang. Pada tanggal 2, keterangan PT Budi Kencana, nomor BKM 1 BKM, di debit kita catat kas dengan nominal Rp159.500.000. Di kredit kita catat piutang dagang sebesar Rp159.500.000. Kemudian jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pembayaran seperti pembelian tunai, pembayaran utang, atau beban operasional. Pada tanggal 2, keterangan CV Garuda Mas, kemudian dicatat 1 BKK, di debit kita catat utang dagang dengan nominal 12 juta ribu rupiah. Dan di kredit kita catat kas 12 juta ribu rupiah. Kemudian pencatatan buku-buku pembantu. Selain jurnal, perusahaan menggunakan buku pembantu untuk memonitor rincian. Buku pembantu piutang per pelanggan, buku pembantu utang per pemasok, dan juga ada buku pembantu biaya berdasarkan kode biaya dan tempat biaya. Di sheet ini saya menggabungkan semua buku pembantu piutang, buku pembantu utang, dan juga buku pembantu biaya. Kemudian posting ke buku besar. Data dari jurnal dan buku besar pembantu kemudian diringkas ke buku besar. Setiap akun kas, piutang, persediaan, utang, modal, pendapatan, biaya memiliki halaman sendiri. Contoh, di akun kas, mencatat semua penerimaan dari berbagai jurnal. Contoh, akun kas mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dari berbagai jurnal. Akun persediaan, bahan baku mencatat pembelian dan pemakaian. Next, jurnal memorial dan penyesuaian. Jurnal memorial ini penting agar biaya produksi dan operasional diakui secara tepat. Di sini saya mencatat jurnal memorial sampai 28 BM. Itu untuk nomor BM-nya atau nomor sampai transaksi 28. Next, jurnal pemakaian bahan dan jurnal biaya produksi. Ada jurnal pemakaian bahan khusus untuk mencatat pemakaian bahan baku, berkat bahan baku bakar, suku cadang berdasarkan bukti pemakaian biaya yang timbul. Di debit ke seksi persiapan atau seksi penyelesaian sesuai departemen. Ini merupakan awal dari perhitungan harga pokok produksi. Yaitu rekapitulasi biaya dan alokasi VOP. Setelah semua biaya terkumpul, bahan tenaga kerja, overhead, perusahaan menyusun rekapitulasi biaya dan alokasi BOP. Biaya dari seksi pembantu, listrik, bengkel, umum pabrik dialokasikan ke seksi produksi persiapan dan penyelesaian. Berdasarkan proporsi tertentu, hasilnya adalah total biaya masing-masing seksi produksi. Ini diambil dari jurnal pemakaian bahan, bukti memorial, kemudian ke neraca lajur. Setelah semua jurnal diposting, dibuat neraca lajur. Neraca lajur menggabungkan neraca saldo sebelum penyelesaian, ayat penyelesaian dari jurnal memorial. Neraca saldo setelah penyelesaian, kolom laba rugi dan kolom neraca. Dari sini kita akan menyusun sebuah laporan keuangan. Adapun laporan biaya produksi per seksi. Seksi persiapan, mengolah bahan baku menjadi setengah jadi. Ini adalah laporan biaya produksi seksi persiapan saya yang sudah jadi. Dan juga ada seksi penyelesaian, menyelesaikan produk jadi atau plywood. Laporan ini menghitung produk ekuivalen biaya PE unit harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang serta nilai persediaan produk dalam proses akhir. Kita memasuki menyusun laporan keuangan. Dari neraca lajur kita susun laporan laba rugi
Di sini kita ambil dari neraca lajur yang bagian laba rugi. Kemudian ada laporan laba ditahan. Laba bersih ditambah laba ditahan awal, dikurang dividen. Kemudian ada laporan posisi keuangan atau neraca. Aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva lain-lain. Ini diambil dari neraca lajur di bagian neraca. Kemudian ada laporan arus kas. Atau yang disebut dengan cash flow. Di sini saya juga membuat laporan neraca. Ini sama aja seperti neraca yang di bagian neraca lajur. Yang terakhir, jurnal penutup. Akhir periode akun nominal pendapatan biaya laba rugi. Ditutup ke akun rugi laba atau episar laba rugi. Kemudian ke laba ditahan. Jurnal penutup memastikan akun pendapatan dan biaya menjadi nol untuk periode berikutnya. Itulah langkah-langkah penyusunan laporan keuangan PT Ladang Peliwut tahun 2008. Mulai dari jurnal khusus, buku pembantu dan buku besar, jurnal memorial perhitungan biaya produksi, hingga neraca lajur dan laporan keuangan. Diakhiri jurnal penutup. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.